berdasar dengan apa yang ada di naskah. Jadi yang pertama, fakta yang terjadi adalah adanya sebuah penolakan masjid yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal yang terjadi di Bogor. Ini kasus yang terjadi atau fakta yang terjadi. Kemudian pola dan trennya adalah warga dan tokoh masyarakat di Kelurahan Tanah Baru Bogor Utara itu menolak pembangunan masjid tersebut. Jadi yang menjadi trennya ini penolakan adalah menolak penolakan yang akan dilakukan. Iya. Kemudian struktur penyebabnya kenapa sampai mereka menolak itu, yaitu akidah dari warga setempat yang berada di sekitar masjid itu dinyatakan bid'ah oleh yang punya masjid, seperti itu. Kemudian penyebab yang kedua yaitu dakwah dari masjid tersebut menyinggung warga sekitar, makanya terjadi penolakan. Kemudian yang ketiga, tradisi warga yang di sekitar itu dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, makanya ditolak. Nah, sempat kita tadi itu bantahan bukan bantahan juga diskusi di sini karena bingung dengan menemukan mental modelnya, dan pribadi saya masih bingung sebenarnya analisis iceberg ini seperti apa. Baru di penjelasan Ibu tadi yang di sela-sela antara kelompok 4 dengan kelompok 3 baru saya paham. Ternyata kita disuruh menganalisis, menemukan masalah yang seakan-akan menurut pandangan mata kita, oh ini masalahnya, tapi ternyata bukan. Itu intinya. Jadi yang nampak di mata kita, nampak di naskah yang kita terima, penolakan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Bogor ini yang dinyatakan warga kepada dakwahnya aliran Salafi, itu yang ada di mata kita. Ternyata setelah kita telusuri yang menjadi pondasi awalnya, ternyata ada kesepakatan yang dilanggar. Itulah yang menyebabkan masalahnya. Bahwa sebelum masjid itu berdiri, sebelumnya memang warga setempat sudah menolak, tapi karena sudah duduk warga, tokoh masyarakat dengan aliran Salafi sudah duduk bersama dan terjadi kesepakatan. Apa kesepakatannya? Boleh mendirikan masjid, tapi tidak bisa menyentuh ranah-ranah yang sudah terbiasa terjadi di masyarakat. Yang pertama masalah takziah, masalah tahlilan, masalah maulid nabi, ziarah kubur. Boleh kalian bangun masjid, tapi yang biasa orang bekeng jangan sentuh itu. Itu dilanggar oleh aliran Salafi. Maka dia temukanlah dari ajarannya, sehingga apapun yang disampaikan oleh gurunya di belakang-belakang yang benar adalah ajaran orang bendera. Oke. Siswa tolak hormat bendera. Faktanya ada siswa yang tidak mau menghormati bendera, bahkan dalam kasus ini juga tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 orang, saya sendiri, Oksan, kemudian ada Ibu Lista, Ibu Ismi, ada Pak Roni, ada Ibu Monik, dan ada Ibu Nana, akan menjelaskan ini, membantu saya, karena ini adalah kerja putih bendera tanah airku, gagah dan berani, gagah dan berani tampak warnamu, berkibarlah di langit yang biru, bendera merah putih, bendera bangsaku. Terima kasih, silakan duduk. Ternyata banyak yang nggak tahu lagu bendera merah putih. Pada beberapa puluh tahun yang lalu, ya, misalnya menara yang begitu menjulang tinggi, ya, karena saya tugas yang kedua di daerah Papua sana. Kemudian menara yang tinggi dianggap mengganggu. Kemudian
lembaga-lembaga pendidikan formal dilarang, ya jujur saja dilarang menggunakan jilbab. Kemudian ada faktor lain karena faktor pendidikan sehingga mempengaruhi SDM, ya. SDM-nya orang Papua rendah tadi sempat disinggung oleh Pak Jainur pemateri sebelumnya. Akan tetapi itu tidak terjadi pada era sekarang. Orang Papua sekarang hebat. Di Manado ini dalam penelitian saya meneliti sudah 2 tahun. Dalam buku saya menelisik potret guru Indonesia wilayah Tengah dan Timur. Saya kemarin ke kampus yang ada di Manado ini. Anak-anak putra daerah yang dari Papua sudah banyak yang ada di kota Manado ini, banyak sekali. Ada di Unsra, ada di Politeknik, ya, yang dekat-dekat sini Politeknik. Itu sudah banyak generasi-generasi saudara-saudara kita yang ada di Papua mengenyam pendidikan di sini. Artinya bahwa sekarang sudah terjadi di era milenial ini, terjadinya 4.0 ini, Papua sudah mulai bangkit. Tidak lagi yang diisukan, dinarasikan oleh tahun sebelumnya. Tingkat agama mereka juga sudah lumayan. Nah, kenapa? Sekarang sudah bergeser, ya, sudah bergeser. Benar adanya bahwa masih terjadi hari ini konflik. Mudah-mudahan kita berdoa semua, moga-moga karena itu juga saudara kita, orang-orang Papua juga saudara kita. Yang terjadi itu adalah sangatlah jauh dari perkotaan. Apa yang sudah kita jelaskan tadi tentang masjid, tentang sekolah, yang terjadi konflik hari ini yang di Papua itu sungguh jauh dari sini. Karena adik kandung saya sekarang bertugas di Jayapura sebagai dosen, saya telepon aman-aman. Tidak pernah terjadinya gejolak di kampus, tidak pernah terjadi gejolak di ibadah. Sekarang sudah aman. Menara yang begitu tinggi itu sekarang sudah dimanfaatkan. Di madrasah-madrasah mereka aman menggunakan jilbabnya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita bebas menggunakan kalung salibnya. Jadi informasi hari ini untuk daerah Papua aman. Kita beri aplaus buat orang Papua. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 4 mendapat tugas tadi membahas tentang kasus yang terjadi di Papua, yakni tentang kasus Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura menolak renovasi masjid. Nah, untuk kami kelompok 4, sebelumnya saya perkenalkan, kami dari kelompok 4 ada Bapak Nyoman, kemudian ada Bapak Abdullah Lahaji, saya sendiri Nizam Abbas, kemudian ada Pak Latifan, Ibu Indur, dan Ibu Ilmina. Ya, untuk persoalan kasus ini sedikit hanya ingin saya menyampaikan tentang tren yang terjadi pada waktu itu, bahwa masyarakat Jayapura itu menolak tentang renovasi masjid. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kurang menguasai kasus ini sebab saya baca nanti tadi. Tren yang terjadi waktu itu bahwa mereka melakukan aksi menolak renovasi masjid. Faktanya. Kemudian untuk pola dan trennya itu menghasut dan menolak hormat pada bendera merah putih. Jadi kalau di sana itu tidak ada upacara untuk menghormati. Kemudian yang berikut struktur penyebab, yaitu beliau sejak masih muda itu menjadi aktivis Islam, kemudian ditangkap dan vonis penjara pada tahun 1983. Kemudian untuk mental modelnya memegang teguh konsep hakimiyah. Nah, ini kalau hakimiyah juga ini ada pengertiannya, yaitu artinya satu hukum-hukum yang baru. Itu dalam prinsip dari Pak Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir. Bapak Ibu yang saya hormati, dari konsep ini menyoroti di mental model. Kalau menurut saya, kalau masyarakat itu belum open minded, di situ kalau menurut saya dia belum di mental modelnya, tetapi dia masih menjadi struktur penyebabnya.
Jadi masih bisa dicari akarnya lagi. Tapi saya sendiri juga belum tahu karena saya tidak membaca tadi. Kalau menurut saya ya, karena mental modernnya itu kan akar yang paling ujungnya menurut saya. Dan kalau masyarakat belum open minded, terus kemudian kurikulum eksklusif itu masih masuk di struktur penyebab. Kalau pertentangan di situ mungkin bisa jadi karena mental modelnya itu disuni atau yang berbeda dengan apa yang mereka anggap suatu kebenaran atau suatu informasi yang selama ini mereka pegang, atau bahasa kerennya kurang open minded seperti itu. Lalu yang kedua, tadi kan kita di sini tidak adanya regulasi dan lain sebagainya, sikap suka main hakim sendiri dan lain sebagainya. Dasar yang kami pikirkan dan kami diskusikan itu adalah mungkin kurangnya pendidikan atau kurikulum yang mereka terima selama ini itu adalah kurikulum yang eksklusif. Jadi pendidikan, maksudnya pendidikan sosialnya mungkin agak kurang ya. Maka kan mereka mungkin selama ini cuma karena di sini bilang masyarakat yang suka mondok. Oh mungkin selama ini yang mereka diajarkan cuma agama seperti itu. Lalu yang terakhir diskursus aliran pemikiran seperti itu. Sudah ada yang mau ditambahkan? Dan fanatis terhadap daerah. Itu fakta yang terjadi sampai dengan detik ini di Madura masih seperti itu. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting yang menurut kami harus kita paparkan, tidak adanya regulasi. Regulasi yang kami maksudkan di sini adalah penyebaran tentang moderasi beragama itu sendiri, karena perlu diketahui tugas sesuai dengan tahapan-tahapan analisis terhadap seluruh peristiwa, dan kami diminta untuk mempresentasikan terkait penyerangan terhadap penganut Syiah Sampang Madura. Ya, teman-teman sekalian, rekonstruksi fakta peristiwa yang akan kami tampilkan di sini adalah pertama sesuai dengan yang diamanatkan ke kita terkait metodologinya adalah pola dan tren. Namun sebelumnya perlu kami cerita sedikit terkait apa yang terjadi di Sampang Madura. Intinya di Sampang Madura itu ada satu pesantren Syiah. Syiah itu adalah satu aliran pemikiran di dalam Islam yang selama ini masih dipertentangkan terus-menerus bersama dengan Sunni. Nah, satu hari di Madura, di daerah Sampang, Jawa Timur itu, anak-anak Syiah pulang berlibur, dan ketika mau kembali, itu remaja-remaja Sunni menghadang mereka di tengah jalan. 500 personil mengamankan. Nah, dari sanalah berupaya dia selamatkan ini aparat keamanan dalam rangka pengamanan terhadap warga, bukan karena meninggal, tapi mereka melarikan diri dan dalam rangka penyelamatan dan tren yang ada di sana. Nah, sesuai dengan diskusi kami bahwa ternyata kait dengan akulturasi budaya adalah di sana cenderung terjadi pertentangan antar kelompok. Nah, dalam konteks ini pertentangan antara Sunni dan Syiah di dalam internalisasi. Halo guys, ini materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Basma yang sangat luar biasa. Ada pembagian kelompok. Ini kelompok berapa ini, Bun? Kelompok 5 ini hebat-hebat ya. Oh, ada Pak Ketua. Oh, pantas ada ketua jadi hebat di sini. Ini lagi menulis ini. Ini hebat kelompok 5 ini. Ini terampai sahabat ini. Salam moderasi. Ya. Nah, ini kelompok 4. Kelompok 4 sudah selesai. Nih, kelompok 4 ini. Ya. Ini ketua kelompok nih dari Jawi nih. Nah, ini kelompok 3. Kelompok 3 ini. Ada ibu panitia di belakang yang cantik itu. Ya, ini kelompok 3 ibu. Kelompok 3 sementara menyelesaikan. Kelompok 3 ini semuanya ibu-ibu. Nggak ada bapak-bapak di sini. Halo ibu. Halo. Iya, thank you. Pembangka yakin pakai gini di sini. Ya. Nah, ini kelompok 2 guys, yang lagi serius mengerjakan tugas. Nah, kelompok 2 ini dipimpin oleh bapak guru yang sangat hebat ini. Halo ibu. Luar biasa ini. Lagi menyelesaikan tugas. Ini kelompok 2. Kita lihat guys, kelompok 1.
Halo guys. Halo Pak, kelompok 1 Pak. Halo, hebat ini kelompok 1 ini. Aneka ragam, lengkap ini. Ada Pak Rizali dan kawan-kawan lagi menyelesaikan ini. Gunung es. Nah, ini esnya sudah mulai mencair guys. Karena sudah hari kedua guys. Tulisannya Ibu Sek ini luar biasa bagus. Dari mana Bu? Morowali ya Bu? Gorontalo. Oh, Gorontalo dekat. Oh iya. Oke, kalau Pak Rizali? Dari mana Pak? Laut. Oh, mana Pak? Banggai Laut. Oh, Banggai Laut. Ibu dang? Dari Minsel. Minsel. Terang Bunda ini dari mana? Manado. Manado dekat Bu. Oke, thank you.